Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Ada Saputra dengan nomor induk mahasiswa B119207 Fakultas Hukum Universitas Jambi pada mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dengan dosen pengampu Pak Ageng Triganda Sayuti SH MKN. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai analisis sebuah kasus persaingan usaha, yang mana kasus ini berjudul Kasus Persaingan Tidak Sehat yang melibatkan Grab. Kronologi kasus. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau yang disingkat dengan KPPU memutuskan PT Solusi Transportasi Indonesia atau yang dikenal dengan Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia yang disingkat TPI bersalah terkait praktik diskriminasi mitra pengemudi. Kasus ini bermula pada tahun 2019 ketika KPPU melihat ada indikasi persaingan usaha tidak sehat atas kerjasama Grab dengan TPI. Grab awalnya diduga melakukan diskriminasi terhadap mitra pengemudi yang tidak tergabung dalam TPI. Kasus Grab dan TPI ini terdaftar di KPPU dengan nomor perkara 13 KPPU strip 1 tahun 2019. KPPU menuduh Grab Indonesia dan TPI melanggar pasal 14, pasal 15 ayat 2, dan pasal 19 huruf D dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan tersebut ditetapkan oleh Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dini Melani selaku Ketua Majelis, dengan Guntur Saragi dan Afif Asbullah sebagai anggota majelis dalam sidang putusan yang digelar KPPU pada Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Pada awal perkara, KPPU menduga terjadi praktik diskriminasi dengan order prioritas diberikan Grab ke mitra pengemudi di bawah TPI dan praktik tying in yang diduga terkait rangkap jabatan antar kedua perusahaan tersebut. Dalam persidangan, Majelis Komisi menilai perjanjian kerjasama penyedia jasa oleh Grab selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus bertujuan untuk menguasai produk jasa penyedia aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah order dari pengemudi mitra non-TPI. Majelis Komisi menilai tidak ada upaya tying in yang dilakukan Grab terhadap jasa yang diberikan oleh TPI. Namun demikian, majelis menilai terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Grab dan TPI atas mitra individu dibandingkan mitra non-TPI. Diskriminasi tersebut seperti pemberian order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya. Praktik tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non-TPI dan mitra individu. Memperhatikan berbagai fakta dan temuan dalam persidangan, Majelis Komisi memutuskan bahwa Grab dan TPI terbukti secara sah dan meyakini melanggar pasal 14 dan pasal 19 huruf D. Namun tidak terbukti melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Grab sebagai terlapor 1 diputuskan dikenakan hukuman denda sebesar 30 miliar rupiah. Sementara itu, untuk TPI didenda dengan sebesar 19 miliar rupiah. Majelis Komisi juga memerintahkan agar para terlapor, yaitu Grab dan TPI, melakukan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tepat. Selanjutnya terlapor. Terlapor di sini ada dua. Yang mana terlapor satu yaitu PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia. Sedangkan untuk terlapor duanya yaitu PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau yang disingkat dengan TPI. Pasal yang dianggap melanggar. Pertama, pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produk sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produk barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
Kedua, pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Yang ketiga, pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa huruf D-nya melakukan praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. Pasal yang dikenakan dalam kasus ini adalah yang pertama adalah pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil putusan dan sanksi. Yang pertama menyatakan terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, menyatakan terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nomor 3, menyatakan terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keempat, menghukum terlapor 1 membayar denda sebesar 7,5 miliar rupiah atas pelanggaran pasal 14. Kelima, menghukum terlapor 2 membayar denda sebesar 4 miliar rupiah atas pelanggaran pasal 14. Keenam, menghukum terlapor 1 membayar denda sebesar 22,5 miliar rupiah atas pelanggaran pasal 19 huruf D. Ketujuh, menghukum terlapor 2 membayar denda sebesar 15 miliar atas pelanggaran pasal 19 huruf D. Dan terakhir, memerintah terlapor 1 dan terlapor 2 untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Analisis kasus. Mengenai kasus ini, dalam putusan majelis menyatakan bahwa para terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 dan pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun unsur-unsur yang dilanggar dari pasal 14 dan pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu di mana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produk sejumlah produk berupa jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha yang terlibat dalam kasus ini adalah PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia sebagai terlapor 1 dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau TPI sebagai terlapor 2. Keduanya terlibat melakukan diskriminasi terhadap mitra pengemudi yang tidak tergabung dalam TPI. Diskriminasi tersebut seperti pemberian order prioritas, fasilitas PEN, dan fasilitas lainnya. Praktik tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non-TPI dan mitra individu. Selain itu, Grab selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus bertujuan untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah order dari pengemudi mitra non-TPI. Dengan demikian, dari analisis kasus ini dapat dilihat bahwa semua unsur yang ada pada pasal 14 dan pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. Oleh karena itu, kedua pelaku usaha sah melanggar pasal 14 dan pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. Melihat dari analisis kasus di atas, maka penulis setuju dengan putusan majelis yang menyatakan bahwa kedua pelaku usaha atau terlapor terbukti secara sah dan meyakini melanggar pasal 14 dan pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Akibat dari perbuatan kedua pelaku usaha ini dikenakan pelanggaran atas pasal 14 dan pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keduanya dikenakan sanksi berupa pembayaran denda yang masing-masing memiliki nominal yang berbeda, yaitu PT Solusi Transportasi Indonesia atau yang dikenal dengan Grab Indonesia sebagai telapor 1 dikenakan denda sebesar 7, miliar rupiah atas pelanggaran pasal 14 dan 22,5 miliar rupiah atas pelanggaran pasal 19 huruf D. Sedangkan untuk PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau yang disingkat dengan TPI sebagai telapor 2 dikenakan denda sebesar 4 miliar rupiah atas pelanggaran pasal 14 dan denda sebesar 15 rupiah atas pelanggaran pasal 19 huruf D. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.